Ada yang ingin nggak kalau apa namanya bulan lalu kita ada isu kontaminasi salmonella di salah satu produk pangan anak-anak. Kalau nggak apa kalau yang tahu itu produknya Kinder brandnya. Tapi kalau di Indonesia itu umumnya diketahui dengan namanya Kinder Joy. Nah, kalau misalnya apa namanya ini tuh sebenarnya udah jadi concern utama dari BPOM, makanya langsung ketika ada isu langsung mencoba ditindaklanjutin. Jadi dari BPOM langsung memutuskan untuk hold kalau nggak salah hold untuk peredaran produk yang ada di Indonesia dan dilakukan sampling terkait produk itu. Nah, samplingnya dilakukan pengujian di Badan POM dan hasilnya apakah diketahui mengandung kontaminasi salmonella atau enggak. Eh, Hasilnya enggak, syukur alhamdulillah. Karena apa? Karena kalau misalnya ternyata dideteksi adanya kontaminasi salmonella di produk Kinder Joy akan dilakukan penarikan karena memang salmonella sendiri dalam food industry sebagai bakteri patogen yang kadarnya harus negatif, nggak boleh ada sekecil apapun. Nah, karena memang ini isunya salmonella bakteri, ini kaitan erat dengan adanya cemaran atau personal hygiene di lingkungan area kerja. Nah, salah satunya sebenarnya program preventifnya adalah EMP atau Environmental Monitoring Program atau juga yang biasa dikenal dengan EPTP, Environmental Pathogen Testing Program. Nah, apa sih tujuan dari EMP ini? Kalau yang udah sertifikasi HACCP, bukan HACCP, FSSC 22000, pastinya familiar terkait EMP ini. Karena ini merupakan program wajib yang harus diimplementasikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat memberikan informasi sedini mungkin jika ada cemaran di area tersebut, tergantung di zona mananya. Nah, mungkin saya kasih gambaran singkat. EMP ini ada 4 zona. Nantinya kita akan satu-satu apa aja zona 1, 2, 3, dan 4, apa bedanya, kemudian bakteri apa yang dimonitor di sana, di masing-masing zona, dan berapa frekuensinya. Nah, oke, langsung kita masuk ke zona yang pertama dulu. Wah, bisa ya. Nah, ini zona 1. Zona 1 ini kaitan erat dengan seluruh area atau alat-alat yang direct atau indirect produk kontak. Artinya apa? Zona 1 ini diperuntukkan untuk khusus produk-produk yang alat-alat yang kontak dengan produk. Nah, artinya apa? Alat yang kena produk, material, itu harus dikategorikan di zona 1. Jadi nanti pasti ada bedanya. Zona 1 mindset utamanya berarti area, bukan area aja, tapi lebih ke alat-alat yang kontak dengan produk nanti wajib dilakukan swab monitoring EMP. Itu zona 1. Zona 2, areas adjacent to zone 1 sites. Nah, artinya apa? Zona 2 ini area yang berbatasan langsung dengan zona 1. Misalnya zona 1 itu kan yang kontak dengan produk. Berarti zona 2-nya di mana? Dalam satu area yang berdekatan dengan zona 1, tapi enggak secara langsung apa namanya? Kontak dengan produk. Bisa jadi enggak. Misalnya dalam proses produksi, proses packing. Nah, kalau zona 1 itu berarti yang bagian kontak dengan produknya, packingnya. Tapi zona 2 ini yang berbatasan apa? Kalau di tempat saya itu berarti meja, meja area personil sort, bukan sort, personil packing
Itu kan berarti nggak kontak dengan produk, tapi berbatasan langsung dengan zona 1. Nah, itu dikategorikan zona 2. Apa zona 3? Zona 3 adalah non-produk kontak, tapi dalam satu area yang terlindungi. Jadi apa ini? Semua intinya alat, bukan alat aja, tapi area atau alat-alat yang tidak kontak dengan produk, tapi masih dalam satu area produksi. Ini bisa palet, atau lap, sanitasi, atau sapu, atau apapun yang nggak kontak dengan produk, tapi dalam satu area produksi. Itu dikategorikan zona 3. Nah, zona 4 apa? Zona 4 adalah area di luar dari area proses atau di luar produksi. Nah, ini misalnya apa? Locker room, terus pantry, kalau di tempat saya juga ada area forklift. Nah, itu masuk di zona 4. Nah, jadi tahu kan sekarang apa bedanya masing-masing zona 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kalau udah tahu zonanya, terus apa yang dicek, apa yang di-swab rutin untuk cek mikrobiologinya. Nah, saya bagi ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, zona 1 dan zona 2, nanti yang dicek adalah termasuk organisme indikator. Misalnya TBC, coliform, TMC, Enterobacter. Dan ini nantinya setiap 6 bulan sekali dilakukan pengecekan. Misalnya alat 1 tadi, alat packing, itu dicek di bulan Januari. Nah, nantinya dicek kembali kapan? Dicek di Juni. Jadi rutin dilakukan setiap 6 bulan. Ini indikator yang dicek TBC, TMC, coliform, Enterobacter ini standar untuk cek biasanya personal hygiene. Nah, kemudian kalau zona 1 dan zona 2 merupakan indikator organisme, bagaimana zona 3 dan zona 4? Zona 3 dan zona 4 yang dicek adalah bakteri yang sifatnya patogen. Nah, ini kategorinya dua. Satu, Salmonella, dua, Listeria. Nah, ini dilakukan pengecekannya secara berkala setahun sekali, jadi bukan 6 bulan. Jadi, misalnya kita cek di Mei bulan ini untuk area locker room, berarti nanti saya akan ngecek lagi untuk di area yang sama di bulan Mei tahun depan. Jadi, 1 tahun sekali. Jadi, kalau ada bedanya antara zona 1, 2, 3, dan 4 dari sisi parameter maupun frekuensi. Untuk yang zona 1, 2 yang dicek indikator organisme, TBC, TMC, coliform, Enterobacter, tapi zona 3 dan zona 4, Salmonella dan Listeria. Untuk yang zona 1, zona 2, dicek setiap 6 bulan, kemudian untuk zona 3 dan 4 dicek 1 tahun sekali. Nah, sebenarnya di sini kalau case yang di di apalagi produk cemaran Kinder Joy, kalau misalnya tadi pada programnya jalan ya, jadi kalau ada implementasinya produknya jalan, programnya EMP ini jalan, itu berarti kalau misalnya di area locker room misalnya terindikasi atau ada positif salmonella atau listeria, maka itu jadi warning bagi food safety team leadernya di sana bahwa oh ternyata sudah ada cemaran dari area luar produksi. Berarti sudah ada indikasi, makanya harus dilakukan segera corrective action. Itu namanya corrective action, preventif. Makanya sifatnya untuk EMP dan IPTP ini sifatnya preventif. Jadi bukan pengecekan di produk akhir yang tahu kejadian, hasilnya positif, langsung recall. Bukan, tapi ini warning. Istilahnya early detection. Untuk mengetahui seberapa cemaran yang ada di area produksi maupun area proses. Nah, ini semua jadi garis besar apa itu EMP. Nanti setelah ini saya coba share untuk contohnya yang ada di
program pabrik saya. Nah, ini contoh program yang ada di pabrik saya. Jadi ini rutin, namanya programnya Swab Environmental Pathogen Monitoring. Ini item alat-alat yang bakal di swab. Ini untuk parameter mikrobiologinya berserta standarnya. Nah, kenapa ada muncul Staphylococcus aureus? Ini karena ada permintaan dari customer yang menginginkan cemaran Staphylococcus aureus juga dicek. Dan ini termasuk di zona 1, bukan dari zona 2, zona 3 dan zona 4. Nah, ini stainless steel container ini sesuai nomornya urutan. Jadi kita ada total ada 20 kontainer yang ada, berarti kan kontak dengan produk. Berarti masuk di kategori zona 1 karena kontak dengan produk. Makanya yang dicek di sini parameternya adalah TPC, TMC, coliform, Enterobacter, dan Staphylococcus aureus. Ini let's say aja dicek di bulan Mei. Berarti nanti 6 bulan lagi saya akan cek lagi. Itu untuk di zona 1, 2, dan 3, zona 1 dan 2. Nah, gimana untuk zona 3 dan 4? Ini saya kasih contoh kain perca, lift, dan locker. Ini yang dicek adalah Salmonella dan Listeria. Untuk khusus lift dan locker room, ini adalah termasuk di zona 4 karena enggak berada di nggak berada di area produksi. Karena kalau kain perca kuning ini masih di area produksi, masuk kategori zona 3 dan 4. Nah, ini untuk syarat standarnya yang harus kita capai. Itu aja. Mudah-mudahan membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa tanya di kolom komentar. Itu aja, saya izin pamit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.